Selamat datang pemirsa PKBM Siloam. Sekolah zaman now belajar bisa di mana saja, kapan saja, dan siapa saja. Jadi pada malam hari ini kita akan belajar daring. Ini adalah hari pertama di bulan Maret. Selamat malam buat semuanya. Salam sehat selalu. Kita selalu diberikan kekuatan dari Tuhan. Pada malam hari ini kita akan belajar tentang energi di sekitar kita yang disampaikan oleh narasumber yaitu Ibu Penny Wulandari. Beliau akan menyampaikan materi pada malam hari ini. Pada Ibu Penny Wulandari saya persilakan. Baik, terima kasih Pak. Saya ucapkan selamat malam kepada kita semua, tapi sebelumnya saya coba cek terlebih dahulu apakah suara saya kedengaran? Apakah cukup jelas? Jelas, Bu. Oh iya, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi hari ini seperti yang tadi sudah disampaikan, kita akan lanjut lagi. Oh, saya lupa open kamera ya. Ntar disangka saya sambil tidur-tidur pula ya. Bentar-bentar. Oke. Oh ya. Baik, saya lanjutkan. Jadi malam hari ini seperti biasa saya akan melanjutkan materi IPA. Mungkin di pertemuan selanjutnya saya akan masuk ke matematika. Jadi selang-seling aja seperti itu. Untuk malam hari ini saya lanjutkan IPA dulu. Tadi judulnya sudah disebutkan, energi di sekitar kita. Sebelum kita lanjutkan, yang harus kita ketahui adalah di pendidikan kesetaraan, saya lihat di modulnya, di modul yang memang sudah didesain oleh Kemendikbud, itu ada materi IPA dengan judul energi di sekitar kita. Itu adalah salah satunya. Oleh karena itu, kita mempelajari, kita akan belajar bersama ya, kita akan belajar bersama tentang apa sih energi di sekitar kita gitu ya. Ternyata di lingkungan hidup kita itu ada energi yang memang mempengaruhi kinerja kehidupan kita yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Jadi seperti itu. Saya coba share screen terlebih dahulu ya. Saya share dulu PowerPoint-nya. Oke, sudah mulai terlihat ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, tapi sebelum saya lanjutkan, saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman semuanya yang di pertemuan sebelumnya sudah mengisi link form yang ada di website. Ada beberapa teman maupun tutor yang sudah mengirimkan foto. Nanti di akhir pembelajaran akan saya tunjukkan wajah-wajah cantik dan tampannya yang sudah mengirim foto kemarin. Sudah saya masukkan di PowerPoint terakhir. Nanti kita akan lihat bersama siapa yang sudah mengirim foto. Jadi di akhir pembelajaran kita ya. Jadi untuk selanjutnya kita lanjutkan dulu materi ini sedikit, tidak terlalu panjang malam ini, karena energi di sekitar kita itu sebenarnya materi di pendidikan kesetaraan awal gitu. Tapi kita harus mengetahui dulu sebelum kita lanjut ke materi berikutnya. Jadi seperti itu ya. Judulnya adalah energi di sekitar kita. Apa sih itu energi? Tentunya sebelum kita melanjutkan materi tentang energi, kita harus tahu dulu ya energi itu apa. Kita semua udah pasti tahu sebenarnya, cuman mungkin pengertian panjangnya kita masih bingung gitu ya. Lebih baik kita analisis terlebih dahulu melalui gambar yang saya tunjukkan di PowerPoint ini. Nah, di sini bisa kita lihat, ini ada gambar manusia, yaitu anak kecil mungkin ya, makanya dia pakai kursi gitu, nyinjit. Dia jemur pakaian nih, ada pakaian, ada manusia, ada jemuran, terus ada awan, ada matahari. Di antara banyaknya gambar ini, kira-kira pada gambar di samping manakah yang termasuk ke dalam energi? Apakah manusianya? Apakah baju yang dijemur, jemurannya? Atau tiang jemuran atau mataharinya, itu yang harus kita analisis gitu ya. Di antara gambar ini mana sih yang termasuk ke dalam energi? Oke, jadi ternyata energi adalah sesuatu yang dapat kita rasakan keberadaannya baik secara langsung maupun melalui perantara.
Nah, ini ada jawaban ya di dalam gambar tadi, yang gambar yang sebelumnya, ini adalah jawabannya. Misalnya, energi matahari. Ternyata yang ada energinya di gambar tadi adalah matahari. Kenapa matahari itu disebut dengan energi? Karena kita dapat merasakan keberadaannya. Ketika matahari ada, ketika matahari bersinar, kita akan merasakan ada bermacam-macam energi. Yang pertama, energi panas yang dipancarkan, kita merasakan panas, gerah, dan lain sebagainya, dan ada cahaya yang dipantulkan. Oleh karena itu, ketika matahari terbit, itu akan terdapat cahaya matahari mulai dari pagi hari ya sampai sore hari. Itu disebut dengan cahaya. Oleh karena itu, ketika matahari terbit, kita akan melihat cahaya dan bumi ini menjadi terang. Nah, ada energi cahaya, ada energi panas yang dihasilkan oleh matahari tersebut. Itu disebut dengan energi. Jadi di gambar tadi, itu adalah salah satu contoh adanya energi di situ. Kemudian, ini adalah energi matahari dapat kita rasakan langsung manfaatnya tanpa perantara ya, untuk menjemur pakaian ataupun peralatan rumah tangga lainnya. Misalnya jemur sepatu, jemur apapun yang misalnya kita perlu untuk menjemur sesuatu di bawah panas matahari. Misalnya juga di daerah wisata pantai, kita nggak ada pantai ya di sini, tapi mungkin kita pernah lihat di TV-TV, misalnya ada yang orang-orang luar negeri, biasanya mereka yang berkulit putih, mereka pengen badannya kulitnya lebih eksotis, misalnya warnanya lebih gelap, jadi mereka berjemur di bawah paparan sinar matahari, itu biasanya menggunakan sinar matahari secara langsung. Jadi itu dianggap bahwa kegiatan wisata yang sangat menyenangkan gitu bagi orang-orang yang selama ini tinggal mungkin di daerah 4 musim, mereka kan terbiasa di wilayah yang dingin, jadi mereka ingin merasakan hangatnya matahari gitu. Kalau kita mungkin sudah terbiasa sehari-hari dengan kalau bahasa orang Sintang bilang panas bedengkang gitu ya, jadi sepertinya tidak terlalu perlu untuk berjemur di bawah sinar matahari di pantai gitu. Terus karena energi sangat bermanfaat juga bagi kita, oleh karena itu ternyata energi buatan ya terutama itu harus kita hemat, karena memang energi seumur hidup, bahkan bukan cuma generasi kita, generasi selanjutnya setelah kita juga sangat memerlukan energi. Oleh karena itu penggunaan energi, terutama energi buatan itu harus kita hemat penggunaannya. Dan harus kita pelajari juga tentunya bagaimana cara menghematnya, kemudian cara menerapkan penghematan energi itu dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita lanjut. Berbagai sumber energi. Selain dari matahari, tentunya ada berbagai macam energi ya. Kalau hari ini mungkin pembahasan kita mungkin cukup sedikit luas gitu, karena memang selain dari membahas tentang energi, sumber energi, dan lain sebagainya, kita juga akan membahas tentang organ-organ yang berkaitan dengan energi tersebut, keterkaitan organ manusia ataupun organ makhluk hidup yang berkaitan dengan energi, yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan alam. Nah, berbagai sumber energi, mungkin kita lihat dulu, saya akan bacakan cerita berdasarkan gambar ini dulu ya, sebentar, saya cari dulu ceritanya. Oke, nah kita perhatikan bersama ini gambarnya. Ini adalah gambar bukan seorang, bukan sebuah, sekelompok keluarga mungkin ya, salah satu keluarga gitu, anggap saja di salah satu daerah. Saya bacakan dulu, umpamanya ya namanya, pada hari Minggu, keluarga Pak Rono bekerja sama merapikan halaman rumah. Pak Rono memangkas tanaman yang rimbun. Nah ini Pak Rono ya, ini Pak Rono, kemudian Rika anaknya, nah ini yang pakai topi, menyiram tanaman dan mengumpulkan sampah hasil pangkasan. Kemudian Bu Rono memindahkan tanaman dari pot yang rusak ke pot baru. Kemudian Ray, adik Rika, bermain sepeda di halaman, sedangkan kakeknya bersantai sambil membaca surat kabar. Halaman rumah Pak Rono setelah dibersihkan menjadi indah dan asri. Nah, apa hubungannya dengan pembelajaran kita hari ini? Kalau dia analisis, ternyata apa yang mereka lakukan hari ini memerlukan energi. Nah, setiap aktivitas manusia ternyata memerlukan energi. Energi apakah yang terdapat di gambar ini? Nah, ternyata memangkas tanaman yang dilakukan oleh Pak Rono, kemudian menyapu halaman, merapikan pot bunga, bermain sepeda, dan membaca itu memerlukan energi. Nah, ini ilustrasi yang perlu kita ketahui. Nah, ini kita akan lanjut lagi untuk lebih memahami apa itu energi sebenarnya. Oke, jadi ini kesimpulan dari
energi yang kita bahas dari tadi. Energi itu apa sih gitu ya? Energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja atau usaha. Nah, energi yang kita miliki itu bisa kita gunakan untuk bersih-bersih rumah, kemudian seperti Pak Rono tadi memangkas tanaman. Jadi energi itu sangat-sangat diperlukan. Selain dari matahari tadi, ternyata ada juga energi yang berasal dari dalam tubuh kita. Ternyata sumber energi itu banyak gitu ya, dan kehidupan kita itu tidak terlepas dari berbagai macam jenis energi. Dan ini misalnya manusia memiliki energi yang berasal dari makanan yang dimakannya. Ternyata makanan yang kita makan itu menghasilkan energi bagi tubuh kita. Misalnya, ketika kita telat makan, akan berbagai macam rasa yang kita rasakan, gitu ya. Yang pertama, terutama badan lemas, gitu ya. Kemudian emosi memuncak, gitu. Biasanya gampang marah kalau orang lapar. Itu karena apa? Karena memang energi kita mulai menguras setiap sumber energi yang ada dalam tubuh kita. Oleh karena itu, kinerja tubuh kita menjadi tidak sesuai gitu, tidak sesuai dengan perintah otak gitu ya. Nah, sehingga makanan disebut juga dengan sumber energi. Ternyata bukan cuma matahari, makanan juga bisa disebut sebagai sumber energi. Jadi tubuh kita, makhluk hidup semuanya memerlukan energi, baik energi untuk benda ataupun energi untuk keberlangsungan kehidupan. Jadi seperti itu. Nah, ini macam-macam energi. Macam-macam energi, kenapa saya lingkari di bagian SPBU, maksudnya apa gitu ya. Oke, ternyata macam-macam energi ini ada dua. Energi yang pertama, energi dari minyak bumi, sumber energi tadi ya, sumber energi yang memang harus kita hemat penggunaannya, terutama adalah yang dari minyak bumi gitu. Kenapa saya lingkari yang gambar SPBU? Karena saya kasih contoh di sini adalah yang dari minyak bumi. Misalnya yang pertama, kalau zaman dulu itu minyak tanah. Walaupun sekarang mungkin sudah sangat sulit ya untuk mendapatkan. Mungkin udah nggak ada, saya juga kurang tahu. Saya nggak pernah menemukan lagi. Jadi minyak tanah itu salah satu bentuk dari sumber energi dari minyak bumi. Itu untuk bahan bakar kompor kalau zaman dulu. Kemudian bahan bakar lampu, kalau di kampung saya sebutnya lampu pelita gitu ya. Itu perlu bahan bakar minyak tanah. Kemudian yang kedua, bensin. Kalau bensin sekarang mungkin lebih dikenal dengan nama Pertalite ataupun Pertamax dan lain sebagainya. Itu bahan bakar motor, mobil, dan lain-lain gitu. Semua jenis bahan bakar kendaraan bermotor itu biasanya menggunakan bensin ataupun Pertalite dan lain sebagainya gitu ya. Kemudian yang ketiga, solar. Solar itu ada Dexlite dan biosolar dan lain sebagainya gitu ya. Itu termasuk sebagai bahan bakar mobil dan mesin produksi. Jadi kan kita ketahui bahwa ada kendaraan bermotor yang menggunakan bensin dan ada juga yang menggunakan solar. Nah, ini adalah contoh dari sumber energi yang berasal dari minyak bumi. Dan ini tentunya sangat-sangat penting untuk kita semua, walaupun kita sudah tahu kendaraan bermotor saat ini mungkin nggak ada yang menggunakan tenaga listrik, tapi tetap saja kendaraan masih rata-rata menggunakan minyak bumi, termasuk saya gitu ya. Jadi memang sumber energi ini sangat-sangat diperlukan. Kemudian yang kedua, selain dari yang minyak bumi, itu ada juga yang dari non minyak bumi, seperti yang kita lihat di gambar. Yang pertama, cahaya matahari. Cahaya matahari tadi banyak ya manfaatnya, untuk jemur pakaian, kemudian memanaskan air, bisa juga untuk sumber listrik gitu. Kemudian yang kedua, angin. Angin ini digambarkan dengan kincir angin. Kenapa? Karena manfaat angin jika besar itu bisa digunakan untuk kincir angin dan menghasilkan tenaga listrik. Jadi seperti itu. Kemudian yang ketiga, air. Air ini juga bisa digunakan sebagai alat pembangkit tenaga listrik gitu ya. Bisa menggunakan tenaga air dengan menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air. Kemudian di wilayah-wilayah tertentu juga bisa menggunakan gelombang laut. Ternyata gelombang air laut menghasilkan energi yang dapat diubah menjadi energi listrik juga. Kemudian yang ada tulisan BIO atau bio atau gimana sebutannya gitu ya. Ini intinya adalah yang berkaitan dengan biologi. Ternyata juga ada misalnya solar yang terbuat dari bio yang ramah lingkungan gitu ya. Sesuatu yang ramah lingkungan, yaitu bahan bakar yang berasal dari tumbuhan maupun hewan. Itu misalnya dari kelapa sawit, jarak, bunga matahari, ini merupakan bahan bakar bio. Dan ini salah satu dari sumber energi yang termasuk ke dalam jenis non-minyak bumi. Ternyata ada macam-macam energi ya. Dan yang
harus benar-benar kita jaga dan melestarikan, kemudian harus kita hemat penggunaannya. Tentu saja kita lebih ke menghemat penggunaan energi dari yang terbuat dari minyak bumi gitu. Kemudian ternyata juga energi itu bisa berubah bentuk gitu. Kenapa bisa berubah bentuk? Misalnya, ini ada gambar, mungkin kita semua ada yang punya ya gitu di rumah, rata-rata punya saya pikir. Yang pertama adalah setrika. Kalau setrika ini perubahannya adalah energi dari energi misalnya energi listrik kita colokin ke listrik misalnya setrikanya, terus dia akan menghasilkan panas gitu ya. Biasanya kita menyetrika, kemudian kita setrika kan udah panas, kemudian pakaian kita menjadi rapi gitu ya karena efek panasnya. Ternyata energi itu bisa dirubah gitu menggunakan teknologi lagi gitu, teknologi juga gitu kan. Dari setrika tersebut kita colokin ke listrik, bukan listrik lagi yang keluar, melainkan panasnya yang keluar gitu. Jadi otomatis energi listrik berubah menjadi energi panas yang bermanfaat untuk menyetrika pakaian. Kemudian yang kedua, di sebelahnya ada gambar radio. Nah, kalau radio juga sama, misalnya energi listrik yang dihasilkan dari listrik yang kita colok ke listrik misalnya, ataupun kita menggunakan listrik yang dari baterai. Nah, ini energi listriknya nggak lagi energi listrik yang keluar, melainkan energi suara gitu. Jadi kita bisa mendengar suara orang menggunakan energi listrik tersebut, energi bunyi atau energi suara itu keluar gitu ya. Nah, jadi ternyata energi itu dapat berubah bentuk berdasarkan teknologi apa yang digunakan. Tuh. Nah, ini kelanjutan dari contohnya. Misalnya, energi listrik menjadi energi panas. Contohnya setrika, oven, kompor listrik. Nah, jadi dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga menjadi energi gerak. Kalau energi gerak, contohnya kipas angin, blender gitu ya. Semuanya kalau blender itu mata pisaunya itu bisa bergerak, itu karena dari energi listrik gitu ya. Ketika dicolokin ke listrik baru bisa bergerak, kalau tanpa listrik itu tidak bisa. Jadi energi listrik itu berpindah menjadi atau berubah menjadi energi gerak. Kemudian energi gerak menjadi energi bunyi. Contoh sederhananya selain dari radio tadi ya, ternyata juga bertepuk tangan gitu. Ketika kita menggerakkan tangan kita, kemudian kita bertepuk tangan, itu kita akan mendengar bunyi gitu. Ternyata memang energi gerak kita itu berubah menjadi energi bunyi. Jadi memang energi itu bisa berubah bentuk berdasarkan teknologi ataupun apa yang kita lakukan. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke energi bunyi, gitu ya. Jadi untuk pengantarnya, ternyata bunyi dihasilkan oleh benda yang bergetar. Semua getaran benda yang dapat menghasilkan bunyi disebut dengan sumber bunyi. Ini mungkin sudah sering kita dengar, terutama teman-teman yang mungkin dulu pernah di bangku sekolah formal, ini pasti sering mendengar. Dan kita yang biasa memainkan alat musik juga kita pasti lebih tahu gitu. Kemudian setelah benda bergetar gitu ya menghasilkan bunyi, kita dapat mendengar bunyi itu dengan telinga. Nah, jadi kita akan berkaitan mempelajari hari ini tentang organ telinga nanti ya. Kemudian sumber energi bunyi banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Ada banyak sumber bunyi di sekitar kita, misalnya radio tadi ya, televisi, kemudian alat-alat musik, misalnya gitar, gendang, sape, dan lain-lain gitu ya. Kemudian klakson kendaraan bermotor itu dapat kita dengar, itu merupakan energi bunyi. Jadi sebenarnya kehidupan kita sehari-hari itu semuanya berkaitan dengan energi gitu. Nah, sifat-sifat bunyi gitu ya. Kita lanjutkan lagi. Mungkin kita pernah ke dokter, dan kita pernah lihat, mungkin agak tertutup ya gambarnya. Gambar yang di samping sebelah kiri ini yang saya tunjukkan. Mungkin kita pernah lihat gitu ya, atau pernah kita lihat dokter memeriksa kita, mungkin kita pernah ke dokter terus ketemu dengan dokter ataupun bidan ataupun perawat gitu, memegang alat ini. Nama alat ini adalah stetoskop gitu. Dan apa yang dokter menggunakan alat ini, dokter tentunya akan memegang bagian bulatnya gitu kan, kemudian dimasukkan di telinga gitu. Yang ada yang untuk mendengar. Ternyata itu memang berkaitan juga dengan sifat-sifat bunyi. Ini adalah salah satu contoh keterkaitan menggunakan energi bunyi. Jadi stetoskop itu lebih sering digunakan untuk mendengarkan suara atau detak jantung pasien yang diperiksanya. Dan stetoskop digunakan untuk memeriksa suara dalam tubuh. Ternyata stetoskop itu dapat menangkap energi bunyi yang di dalam tubuh dan membantu telinga kita yang terbatas ini
untuk dapat mendengarkan setiap detak ataupun denyut yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Kemudian sifat-sifat bunyi mempunyai sifat-sifat sebagai berikut. Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Ini adalah teorinya ya. Kemudian kerambatan bunyi melalui benda padat, contohnya mungkin bunyi detak jantung dapat didengar melalui stetoskop. Nah, ini perambatan bunyi melalui benda padat. Stetoskop tadi diletakkan di jantung, kemudian dokter akan mendengar detak jantung kita gitu ya. Kemudian perambatan bunyi melalui benda cair, contohnya kita bisa mendengar suara dua batu yang dibenturkan satu sama lain di dalam air. Ketika kita membenturkan batu di dalam air itu akan bisa kedengar. Ternyata air tidak bisa membatasi bunyi, kita tetap akan bisa mendengar. Kemudian perambatan bunyi melalui gas, contohnya kita bisa mendengar suara petir saat hujan. Jadi suara petir itu dihantarkan oleh gas. Ternyata gas juga tidak bisa menutupi suara petir tersebut gitu, tidak bisa membatasi. Nah, seperti itu sifat-sifat bunyi. Kemudian yang kedua, bunyi dapat diserap atau diredam menggunakan benda lentur, misalnya busa, wall, atau karpet. Hal ini bisa kita temui kalau teman-teman yang pernah ke bioskop ya, mungkin udah tahu gitu. Terus yang pernah ke tempat yang orang sebut dengan dapur rekaman, itu biasanya ada busa, ada wall, ada karpet gitu ya. Kenapa? Biar suara yang dihasilkan itu tidak terpantul keluar. Ataupun misalnya kita punya ruangan di rumah kita mau karaoke, kita mau nyanyi, nggak mau orang lain dengar dari luar, biasanya kita bisa pasang menggunakan wall ataupun busa biar suaranya kedap gitu, tidak kedengaran kemana-mana. Nah, itu yang terjadi juga di bioskop gitu kan. Makanya ketika kita menonton bioskop, itu tidak akan kedengaran keluar walaupun suaranya kuat sekali gitu ya. Itu adalah salah satu sifat bunyi. Kemudian yang ketiga, bunyi dapat dipantulkan. Nah, seperti misalnya jika mengenai benda padat seperti besi, dinding, atau batuan, sehingga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kebutuhan manusia, misalnya mengukur kedalaman laut dan mengukur panjang lorong goa. Nah, ternyata sesuatu yang tidak mampu diukur secara langsung menggunakan tali ataupun manusia terjun ke dalamnya, itu bisa digunakan dengan pantulan suara, gitu ya. Kemudian rentang pendengaran manusia yang harus kita ketahui, ternyata telinga manusia itu terbatas ya teman-teman. Dia hanya bisa mendengar suara dengan frekuensi 20 sampai 20 ribu Hz gitu. Lebih ataupun kurang dari itu telinga manusia tidak bisa mendengar. Misalnya terlalu jauh, terlalu kecil, ataupun terlalu besar dan terlalu menyakitkan, itu tidak bisa manusia dengar gitu ya. Ada 3 jenis bunyi. Yang pertama audiosonik. Ini yang bisa didengar oleh manusia, bunyi yang jumlah getarannya antara 20 sampai 20 ribu Hz disebut dengan audiosonik. Ini manusia bisa mendengarnya gitu. Sedangkan ada juga kalau misalnya audiosonik tadi seperti hari ini ya teman-teman bisa dengar suara saya, teman-teman juga bisa dengar suara orang serumah ataupun dengar suara TV dan lain sebagainya. Itu berarti suara yang normal dan bisa ditangkap oleh telinga kita sehingga kita mendengar. Kemudian yang kedua infrasonik. Kalau infrasonik ini ternyata ada hewan-hewan tertentu yang memang bisa mendengar gitu. Ini getaran yang sedikit lemah gitu ya, di bawah 20 Hz. Jadi hanya makhluk hidup tertentu yang bisa mendengar seperti burung merpati, gajah, paus, kuda nil, badak, jerapah, jangkrik. Nah, yang harus kita ketahui juga, salah satu contoh dari bunyi infrasonik ini adalah misalnya lempeng tektonik bergerak, kemudian gempa bumi, kemudian suara kawah Gunung Merapi, ternyata ini masuk dalam kategori bunyi infrasonik. Dan ternyata ketika ada misalnya kawah Gunung Merapi mau meletus, kemudian ada gempa bumi, kemudian lempeng tektonik bergerak, ada hewan-hewan tertentu yang ada di sini gitu ya, yang ada di yang tadi saya sebutkan, itu mereka bisa mendengar dari suara infrasonik tersebut gitu. Apa yang tidak bisa kita dengar, ternyata ada jenis hewan-hewan tertentu bisa mendengar. Oleh karena itu mereka sigap lari biasanya seperti itu ya. Kalau manusia biasanya dibantu dengan alat, misalnya alat seismograf untuk tahu, kalau nggak salah saya ya, seismograf untuk melihat tingkat goncangan gempanya gitu, getaran gempanya. Jadi manusia harus dibantu dengan alat gitu. Kemudian yang ketiga, disebut juga dengan ultrasonik. Kalau ini terlalu besar ataupun ini suara jenis-jenis tertentu yang memang digunakan oleh hewan-hewan yang
misalnya lumba-lumba, kelelawar, kucing, dan anjing, mereka itu punya suara ultrasonik untuk mereka berkomunikasi, jadi seperti itu. Jadi ada 3 jenis ya, nanti kalau saya bikin di soal, semoga teman-teman ingat, ada audiosonik untuk manusia, kemudian ada infrasonik, dan ada ultrasonik. Nah, tidak lupa juga, kita harus tahu juga bagaimana menjaga kesehatan indera pendengaran manusia. Telinga itu sangat penting ya teman-teman gitu ya, karena sebagai indera pendengaran harus dijaga kesehatannya. Telinga yang sehat adalah telinga yang tidak kotor, tidak lembab, dan tidak berbau. Tahukah kamu cara menjaganya tetap sehat? Nah, ini caranya ya. Yang pertama, bersihkan telinga secara teratur, kemudian telinga bagian dalam dibersihkan agar telinga tidak tersumbat. Pada saat membersihkan, lakukan dengan hati-hati agar tidak merobek gendang telinga. Nah, salah satu yang pernah saya lakukan juga, ternyata saya juga pernah melakukan kesalahan gitu, karena saya adalah salah satu orang yang memang sering juga membersihkan telinga dan pernah juga sampai merobek gendang telinga dan harus bolak-balik THT waktu itu. Jadi berdasarkan pengalaman saya sarankan ke teman-teman, hati-hatilah gitu ya. Kemudian yang kedua, usahakan telinga selalu dalam keadaan kering. Jika telinga bagian luar basah, segera keringkan dengan kain halus. Nah, ini terjadi dengan saya waktu saya terkena gangguan gendang telinga, jadi saya tidak boleh berenang, telinga tidak boleh basah, ketika mandi saya harus menggunakan kapas, oleh karena itu teman-teman juga harus menjaga telinga dengan baik gitu ya. Kemudian yang ketiga, hindari suara yang terlalu keras. Misalnya suara mesin yang bising, jika berada di tempat yang bersuara keras, tutuplah telinga kita gitu ya. Kemudian kalau teman-teman yang mungkin pernah berpergian pakai pesawat, kalau seperti saya kan agak sensitif gendang telinganya karena memang udah pernah sakit gitu ya, biasanya saya tutup pakai kapas gitu, biar tidak terlalu terkena tekanan yang berat, kemudian tidak terlalu mendengar suara yang bising, biasanya seperti itu, karena biasanya akan peka lagi gitu. Oleh karena itu, telinga itu sangat penting kita jaga, karena memang salah satu organ vital bagi manusia gitu ya. Kemudian kita lanjutkan, yang selanjutnya adalah energi cahaya. Nah, fakta biologi, kita lihat dulu, di energi cahaya ini ternyata ada gambar pelangi ya. Ada gambar pelangi, yang pernah kita lihat, pelangi itu seperti lagunya, ada warna merah, kuning, hijau di langit yang biru, kata anak-anak SD ya. Ternyata fakta biologinya sebenarnya warna pelangi tidak hanya 3 gitu ya. Ternyata ada 7. Mohon maaf tadi saya salah ketik sepertinya. Ternyata kenapa kita lihatnya cuma 3 sepertinya gitu kan? Ternyata memang mata kita juga terbatas gitu ya, dengan jaraknya yang jauh, kemudian pantulan mata kita mampu menangkap warna gitu ya, ternyata kita memang terbatas juga untuk melihatnya. Oleh karena itu ketika bersinar di langit, kita akan melihat warna pelangi itu cuma ada 3 secara umumnya gitu ya, merah, kuning, hijau. Ternyata lebih dari itu gitu ya, dan lebih banyak lagi warnanya. Kemudian selain dari telinga tadi, kalau telinga kan energi bunyi, kalau misalnya energi cahaya itu berkaitan dengan penglihatan. Kalau penglihatan itu tentunya berkaitan dengan organ mata gitu ya, salah satu juga organ vital yang sangat-sangat diperlukan. Kenapa saya katakan organ vital? Karena seperti hari ini kita sangat-sangat memerlukan mata untuk kita beraktivitas gitu ya. Oleh karena itu kita juga perlu menjaga kesehatan indera penglihatan. Dengan cara seperti apa? Yang pertama, biasakan membaca dengan posisi duduk yang baik. Tidak membaca sambil tiduran. Nah, saya ini juga nasihat untuk diri saya sendiri. Saya juga sering baca sambil tidur-tiduran gitu ya. Jadi itu yang harus kita ketahui, ternyata itu bukan kebiasaan yang baik dan itu kebiasaan yang bisa merusak kondisi mata. Kemudian yang kedua, biasakan membaca dengan jarak antara mata dan tulisan sekitar 25-30 cm. Jadi kalau kita pernah lihat penggaris yang 30 cm, kurang lebih seperti itulah. Jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Kemudian yang ketiga, biasakan membaca di ruangan yang pencahayaannya cukup, tidak redup gitu ya. Ini juga sering saya lakukan dulu ketika saya masih di bangku sekolah, malas hidupin lampu gitu ya. Jadi gelap-gelapan pun saya sanggup gitu biasanya kalau saya baca buku. Jadi ternyata itu bukan sebuah kebiasaan yang baik dan jangan ditiru. Kemudian yang keempat, makan makanan yang mengandung vitamin A, misalnya sayuran dan buah-buahan, misalnya wortel dan kawan-kawannya yang mengandung vitamin A itu ternyata perlu. Jangan lupa makan sayuran dan makan buah-buahan apapun yang ada di sekitar kita, tidak perlu yang mahal-mahal, intinya sayuran dan buah-buahan.
Kemudian yang kelima, tidak menatap matahari secara langsung. Nah, ini yang tidak boleh ya, misalnya apalagi ketika kita penasaran dengan gerhana matahari. Jangan sampai kita menatap matahari gitu ya. Jangan lakukan itu karena itu dapat merusak mata. Kemudian gunakanlah kacamata hitam bila kita beraktivitas di saat matahari terik. Kemudian yang keenam, tidak mengucek mata secara berlebihan dan menggunakan tangan kotor. Ini juga sering saya lakukan dan ini juga sangat berbahaya bagi mata. Biasanya makanya kalau misalnya tangan kotor, terus kita kucek-kucek mata, itu kadang-kadang bisa bikin mata merah, kemudian mata iritasi ataupun bintilan mata gitu ya. Karena saya juga pernah terkena bakteri mata gitu. Kemudian yang ketujuh, bila dirasakan mengalami gangguan penglihatan, segera periksa ke dokter mata. Nah, ini kita semua udah tahu ya. Jadi ini cara menjaga kesehatan indera penglihatan karena memang mata itu penting bagi kita. Kesehatan mata itu sangat-sangat perlu kita jaga. Nah, kedua dari yang terakhir, energi alternatif. Di sini energi alternatifnya ternyata selain dari energi yang berasal dari berasal dari minyak bumi tadi, ternyata kita juga bisa menggunakan energi alternatif. Berbagai sumber energi alternatif di sini sudah saya kumpulkan saja. Yang pertama, energi matahari. Energi matahari, mungkin teman-teman ada yang di rumahnya punya bola lampu ataupun tenaga surya gitu ya, ataupun di ladang ataupun di mana. Dan kalau misalnya pernah kita lihat lampu jalanan, itu juga ada yang segi 4 gitu di atas lampunya, itu disebut dengan panel surya. Ternyata ini adalah salah satu jenis energi alternatif. Ini teknologinya, energinya adalah matahari gitu ya, matahari kemudian ditangkap oleh panel surya itu sendiri. Ini nanti dari energi cahaya berubah menjadi energi listrik dan berubah juga menjadi energi cahaya yang dapat menerangi rumah kita gitu dan menjadi sumber energi listrik. Kemudian yang kedua, energi air. Energi air di sini, energi angin, mohon maaf tadi saya salah ketik. Energi angin yaitu berkaitan juga dengan kincir angin. Kalau di sini mungkin saya belum pernah lihat ya. Sepertinya kalau di daerah-daerah lain sudah banyak yang menggunakannya. Hanya saja tentu saja kalau misalnya energi alternatif ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya. Kalau kekurangannya misalnya tergantung cuaca misalnya kan, misalnya kalau cahaya mataharinya kurang, otomatis panel suryanya menangkap cahayanya kurang, kemudian lampunya lebih cepat padam, misalnya seperti itu. Kemudian untuk kelebihannya tentu saja ramah dengan lingkungan gitu ya, dan tidak akan pernah habis. Kemudian yang terakhir, hemat energi. Pentingnya energi dalam kehidupan manusia ini menyebabkan kita harus hemat energi, terutama yang bukan termasuk ke dalam terutama yang termasuk ke dalam energi bukan alternatif gitu ya. Karena memang energi itu bisa habis. Contohnya saja misalnya energi minyak bumi. Misalnya listrik yang kita gunakan sehari-hari saat ini itu berasal dari listrik negara yang menggunakan bahan bakar minyak bumi. Oleh karena itu kita juga harus menghemat penggunaannya gitu ya. Karena itu memang sangat-sangat diperlukan untuk baik generasi kita ataupun generasi selanjutnya. Yang pertama caranya adalah pakailah lampu hemat energi. Ini udah pernah saya sampaikan di pertemuan awal dulu ya. Jadi ini sekedar mengingatkan saja. Yang pertama, pakailah lampu hemat energi. Jadi kita pilih bola lampu yang ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, matikan alat listrik yang tidak terpakai. Misalnya ketika kita pergi, listrik lampu tidak perlu untuk dinyalakan, kita matikan. Kemudian ketika cas HP tidak dipakai, kita matikan juga gitu ya, untuk menghemat energi dan lain sebagainya. Kemudian gunakan energi listrik lebih efisien dan ikuti saran penggunaan alat listrik secara hemat. Terus pilih alat elektronik yang memiliki fitur hemat energi. Kemudian yang tidak kalah penting, yang sederhana yang bisa kita lakukan, buka jendela dan gorden di siang hari. Yang punya jendela, kemudian kamarnya, ruangannya punya jendela, punya gorden, buka ya. Jangan sampai kita malas buka, terus kita sehari-hari pakai listrik aja gitu ya. Jadi ini salah satu, walaupun mungkin kita pikir, listrik saya cuma 5 watt, tapi satu orang dikali 100 orang melakukan hal yang sama, ini sudah sangat berdampak sekali untuk menghemat energi yang kita miliki yang tentunya terbatas gitu ya. Kemudian yang ketujuh, gunakan tangki penampung air. Ini salah satu kaitan dengan penggunaan air, misalnya yang menggunakan
tenaga listrik juga, misalnya nyedot air pakai mesin air, tentunya dicolokin ke listrik baru airnya ngalir gitu. Terus jangan sampai dibuang-buang, kalau bisa kita simpan dulu di penampungan air gitu ya. Kemudian yang kedelapan, gunakan alat elektronik dengan kapasitas secukupnya dan kurangi penggunaan alat listrik gitu. Jadi ini adalah hal-hal yang bisa kita lakukan untuk menghemat energi. Bukan cuma untuk teman-teman, saya pun mencoba dari diri saya sendiri juga bagaimana cara menghemat energi, karena memang sehari-hari tentunya kita semua pasti berkaitan dengan penggunaan energi gitu ya. Oke. Ini adalah quote of today, catatan untuk hari ini gitu ya. Mungkin kata-kata yang bisa kita ingat pada pembelajaran hari ini mungkin sekaligus juga mungkin nanti saya nggak kasih closing statement lagi, ini closing statement saya, menurut saya ini kata-katanya penting harus kita ketahui. Jadi ini dikatakan bahwa jadilah bagian dari solusi, bukan masalah. Mulailah dengan menghemat energi. Karena apa? Karena setiap tetes air yang Anda hemat dan setiap watt listrik yang Anda konservasi itu adalah artinya kita melestarikan kebiasaan baik gitu ya, adalah investasi yang terbaik untuk dunia yang lebih baik gitu. Nah, ini catatan yang perlu kita ketahui, jadi memang jangan sampai kita menjadi masalah, tapi hadirlah sebagai solusi gitu. Sekecil apapun yang kita lakukan, misalnya matikan listrik ketika tidak dipakai, itu adalah salah satu dari solusi gitu ya. Jadi bersama-sama kita yang ada di sini, 1 kali 10 orang, 1 kali 20 orang, itu udah sangat-sangat bagus gitu ya. Semoga saya dan teman-teman semuanya bisa komitmen dalam menjaga kelestarian lingkungan yang berkaitan dengan penghematan energi ini sendiri. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya ucapkan, ini dia. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang minggu lalu sudah kirimkan, bukan minggu lalu ya, beberapa minggu lalu yang sudah kirimkan foto pada pertemuan saya yang sebelumnya. Ada tutor juga, ada Pak Ketua kita juga, lumayan lumayan berlewokan maksudnya ya. Terima kasih Pak fotonya. Ini teman-teman yang sudah kirimkan foto. Dan saya ucapkan terima kasih, saya ucapkan apresiasi yang sebesar-besarnya atas kerjasama kita semua. Selamat malam Pak April. Mungkin baru bergabung. Jadi ini sudah saya masukkan juga di website, ada Eko juga ya, Eko dan teman-teman pokoknya. Jadi kemarin sudah saya masukkan di website juga, ini akan jadi kenang-kenangan di website kita ya, bahwa teman-teman semua sudah pernah ikut pembelajaran mata pelajaran yang saya bawa gitu ya. Nanti mungkin yang masih ada linknya, nanti teman-teman bisa lihat di link website yang saya punya, nanti teman-teman bisa lihat foto teman-teman ada di sana gitu. Termasuk Pak Tutor juga gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh, saya tidak menutup kemungkinan kalau misalnya mungkin malu bertanya di sini, ataupun ketika bertanya di sini saya nggak bisa jawab gitu ya, nanti bisa via WA aja, ataupun via grup, nanti Pak Ketua teruskan ke saya gitu, Pak Billy teruskan ke saya, jadi gitu aja ya. Dan harus diingat juga materi hari ini jangan sampai lupa, nanti biasanya kalau saya buat soal baik penilaian tengah semester ataupun penilaian akhir semester itu berkaitan dengan apa yang saya omongkan gitu. Jadi seperti itu. Jadi soalnya gampang banget gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kata-kata yang salah, kurang lebihnya saya mohon maaf ya teman-teman semuanya. Saya kembalikan ke Pak Billy. Terima kasih Pak. Oke Bu, terima kasih atas materinya, sangat luar biasa. Dan pada malam hari ini kita diingatkan untuk hemat energi, biarlah apapun yang kita lakukan itu adalah demi kebaikan untuk kebaikan dunia kita masa yang akan datang. Oke, untuk pertemuan pada malam hari ini saya rasa cukup sekian. Untuk minggu depan kita libur, kita ada mid semester, nanti soalnya akan saya kirim di grup, yaitu terhitung hari Senin sampai hari Sabtu. Jadi jangka waktunya 1 minggu kita mengerjakan soal mid semester. Dan pada tanggal 15 Maret, yaitu minggu berikutnya lagi setelah minggu depan, yaitu nanti jika tidak berhalangan akan dibawakan oleh
Bang Diki Pompasi untuk menyampaikan materi. Setelah itu nanti kita satu putaran lagi untuk tutor. Dan setelah selesai satu putaran lagi kita libur. Dan bagi yang ujian nanti akan ikuti ujian dan pada tahun ini akan menerima ijazah sekitar bulan Juli. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nanti kalau ada pertanyaan berkaitan dengan pendidikan kesetaraan boleh tanya saya WA pribadi saya supaya saya bisa jawab. Terima kasih Bu sekali lagi atas materinya sangat luar biasa dan penyampaiannya pun sangat luar biasa. Mudah dimengerti dan sangat bermanfaat bagi kami semua. Terima kasih atas kehadiran tutor yang hadir pada malam hari ini dan teman-teman semua. Selamat malam dan selamat beraktivitas. Salam sehat selalu buat semuanya. Terima kasih.